Selamat malam, perkenalkan nama saya Felicia November Delaniatin dengan NIM 021 30 130. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perbandingan jenis-jenis media cetak di Indonesia dari strategi untuk bertahan di era digital. Yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang dari media cetak. Seperti yang kita ketahui, media cetak sangatlah penting untuk seluruh masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia, karena sebagai alat untuk berbagi informasi dengan bahan dan cara dicetak. Media cetak juga memiliki kelebihan dapat dikonsumsi berulang-ulang, mampu mempertahankan eksistensi media cetak di tengah masyarakat. Bahasa tulisan yang digunakan surat kabar memberikan peluang yang sangat besar kepada manusia untuk berimajinasi mengabstraksikan informasi apapun dari surat kabar lebih mudah dan cocok dibawa kemana-mana dan dapat dibaca di banyak tempat. Sejarah awal mula munculnya media cetak. Penemu pertama media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1455, terutama di negara Eropa. Perkembangan pertama terlihat pada pengguna daun atau tanah liat sebagai media. Media dibentuk dari pencetakan. Gutenberg awal mula mencetak Alkitab atau Bible menggunakan teknologi pencetakan yang ditemukannya. Teknik pencetakan Gutenberg menggunakan teknologi pencetakan produksi buku dalam jumlah yang besar. Teknologi pencetakan itu sendiri menciptakan momentum yang mendorong teknologi ini untuk berkembang lebih jauh. Lanjutan dari perkembangan awal media cetak adalah di mana perkembangan teknologi yang belum berkembang, yaitu media cetak dibuat memakai mesin tik untuk membuat suatu iklan produk, sedangkan gambar atau animasi yang memperbagus iklan produk itu dibuat secara manual dengan menggunakan pena. Sampai saat ini, media cetak didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, format, struktur, tekstur, dan gaya tampilan. Produksi media cetak ini dilakukan dengan teknologi canggih untuk digunakan komputer. Sebuah produk desain yang diiklankan dengan grafik dan mencetaknya di printer. Seperti yang kita ketahui, di masa sekarang media cetak sangat berkembang jauh dari sebelumnya. Dan saat ini media cetak memiliki berbagai macam produk dan banyak diminati berbagai orang dan tidak mengenal usia atau status. Menurut Swetima, pada tahun 1987, pengertian majalah merupakan terbitan secara berkala yang berisi artikel-artikel dan terbitan untuk waktu yang tidak terbatas serta mempunyai nomor urut. Majalah umumnya terbit menggunakan target atau khalayak yang telah dipengaruhi sebelumnya. Artinya, redaksi telah memiliki semenjak awal tentang siapa yang akan sebagai pembacanya, apakah anak-anak, remaja, perempuan dewasa, laki-laki dewasa, atau bahkan pembaca umum. Koran merupakan suatu penerbitan yang ringan dan gampang dibuang, umumnya dicetak dalam kertas berbiaya rendah yang dianggap kertas koran, yang berisi warta-warta terbaru pada aneka macam topik yang mampu berupa event, politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca. Jenis surat kabar atau koran umumnya diterbitkan setiap hari, kecuali dalam hari-hari libur. Maka tidak terlepas dari hari yang lebih umum, yaitu perkembangan media informasi di negara tercinta kita ini. Jika di masa lampau seorang hanya bisa memperoleh informasi dari media cetak, tapi sekarang dengan modal gadget dan koneksi internet, pengguna setia media cetak tidak lagi hanya dari kaum atas, tetapi kaum bawah bisa ikut menikmati keberadaan media cetak. Produk yang paling banyak dibeli adalah koran. Setelah itu terjadi peningkatan daya beli masyarakat berdasarkan usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Tidak lama setelah meningkatnya daya beli masyarakat, hadir saingan super berat media cetak, yaitu media digital. Sekarang saya akan membahas strategi mempertahankan media cetak.
Menurut Ono Ucajan Effendi dalam buku berjudul Dimensi-Dimensi Komunikasi, menyatakan bahwa strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi, communication planning, dan manajemen communication management untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Ono, pada tahun 2005, strategi komunikasi terdiri dari dua aspek penting yang harus dipelajari dan dipahami dengan baik, yaitu strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen secara jangka panjang. Misalnya pada strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi pengembangan pasar, dan sebagainya. Sedangkan strategi secara single communication medium strategi, yaitu strategi yang dilakukan perusahaan setiap harinya sehingga mampu mendapatkan strategi yang jangka panjang. Yang terakhir, fungsi dari strategi makro dan mikro, yaitu pertama menyebarkan pesan komunikasi yang informatif, persuasif, dan edukatif secara sistematis. Kedua, menjembatani kesenjangan budaya atau kultural. Contohnya, suatu acara yang asal berdasarkan suatu produk kebudayaan yang dapat dipercaya dengan baik. Untuk menentukan strategi, dapat digunakan model analis SWOT yang dikutip oleh Hafid Kamara dalam bukunya berjudul Planning dan Communication Strategy pada tahun 2013, yang menjelaskan bahwa analis SWOT adalah alat yang dapat digunakan untuk mengatur strategi kekuatan yang dimilikinya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Era teknologi informasi dan komunikasi membawa metamorfosis yang sangat signifikan bagi industri media, khususnya media cetak. Karena itu harus menerapkan strategi dan inovasi kreatif untuk dapat bertahan dari ancaman media online. Selain itu, media cetak harus mengembangkan platform digital dan mendirikan produk-produk berkualitas tinggi dan memiliki nilai tambahan bagi pembacanya. Kredibilitas dan kepercayaan terhadap informasi yang disajikan di media cetak juga harus dijaga. Jika hal ini dilakukan, tentu media online tidak akan sepenuhnya menggantikan media cetak, khususnya media cetak yang memiliki kelebihan dan kemudahan tersendiri bagi yang membacanya. Sekian dan terima kasih.